Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 23 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini ada dua unsur atau dua hal yang berbeda satu sama lain. Misalnya, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, pandai cerdas dan bodoh, kaya dan miskin, berbudi pekerti luhur dan amoral, sehat dan sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana digambarkan dalam warta gembira, dalam warta Injil hari ini, ada benih gandum dan benih lalang. Ada kecenderungan umum pada diri kita untuk dengan mudah menyingkirkan atau memusnahkan yang buruk, bodoh, miskin, amoral, dan seterusnya. Namun, Tuhan menghendaki sebaliknya, yaitu biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Kehendak Tuhan ini kiranya dapat kita tanggapi dengan positif, dengan hidup dan bekerja sama, saling membantu dan mengasihi antar yang berbeda, dan mengasihi antar yang berbeda yang saling bertolak belakang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan ini hendaknya kita, apalagi ini para pendidik, senantiasa memperhatikan dan mengusahakan kerjasamanya untuk anak-anak yang miskin dan yang kaya, yang pandai dan yang bodoh, yang rajin dan yang malas, dan seterusnya. Berilah kesempatan kepada yang kaya untuk men-sharingkan kekayaannya kepada yang miskin, yang pandai men-sharingkan kepandaiannya kepada yang bodoh, yang rajin men-sharingkan kerajinannya kepada yang malas, dan sebaliknya, yang miskin belajar dari yang kaya, yang bodoh belajar dari yang pandai, yang malas belajar dari yang rajin. Dengan saling memberi dan menerima satu sama lain, pasti akan menghasilkan buah atau panenan yang memuaskan, membahagiakan, dan menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu bisa jadi di antara kita ada yang bertanya-tanya, mengapa perumpamaan dalam warta Injil hari ini sepertinya Tuhan membiarkan kejahatan semakin jahat? Bukankah lebih baik kalau dimatikan saja orang jahat itu? Kejahatan membuat resah masyarakat dan sudah banyak korban menderita akibat perbuatan jahat, di mana semakin hari semakin jahat dan sadis. Orang-orang jahat ada di sekitar kita, yang kelihatan maupun yang terselubung, ibaratnya musuh dalam selimut. Ada yang jahat berpenampilan santun, ramah, pintar bergaul, sepintas orangnya menyenangkan, tetapi di balik semuanya itu tersembunyi niat jahat. Orang jahat seperti ini sulit diantisipasi, sedangkan orang jahat yang garang dan kasar terlihat sangat jelas. Saudara-saudari yang terkasih,
Perumpamaan lalang di antara gandum menyadarkan kita bahwa suka atau tidak suka, kita terpaksa menerima kenyataan di sekitar kita ada berbagai orang jahat. Tuhan mau kita hidup bersamanya dan bersaat teduh bersamanya. Tetapi kenyataannya, sebagian orang tidak suka hidup bersama Tuhan dan akibatnya ia bergaul dengan orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Hingga akhirnya kelakuan dan sikap hidupnya berubah menjadi jahat di mata Tuhan. Lalu bagaimana? Tuhan sebenarnya meyakinkan kita bahwa meski kejahatan semakin bertambah, namun kita tidak perlu cemas, apalagi takut. Sebab Tuhan berjanji akan melindungi dan menyertai di sepanjang hidup kita, asalkan mau menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetara, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Kita percaya dan yakin bila hidup kita berada dalam kebenaran Tuhan, maka kesudahannya kita beroleh kemenangan atas kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku selalu dengan roh kekuatan-Mu, sehingga aku sanggup hidup bersama siapapun, baik itu yang saleh maupun yang jahat sekalipun. Karena aku percaya Engkau adalah segala-galanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.